mulai ibadah, kita mau doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru, semangat yang baru. Dan sekarang kami mau mulai muji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Alright, come on teens. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Bapa dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Syikara lava syara lava. Hanya Kau Tuhan di hidupku.
kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Kemudian sama-sama katakan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, Tuhan. Berikan hidup yang baru. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu, terima kasih. Oh, kami bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih. Oh, haleluya.
Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Come on, teens, katakan. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau yang sudah layakkan kami Tuhan. Engkau begitu sayang banget sama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi anak-Mu Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah ia bisa menjadi penyampai Tuhan, apa yang Kau rindu Tuhan untuk disampaikan kepada anak-anak teens-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman, sama-sama katakan amin. Shalom teens, apa kabar kalian hari ini? Aku percaya setiap kalian semua di rumah dalam kondisi yang sangat sehat. Yang di rumah mungkin kalian bisa lakukan banyak hal. Dan beberapa dari kalian mungkin ada yang ngerasa senang di rumah terus. Ada yang ngerasa mulai bosen. Aduh, aku kok gak bisa keluar kemana-mana gitu. Tapi teman-teman percayalah, kita mau belajar buat bersyukur apapun keadaan kita saat ini. Kita percaya kalau penyertaan Yesus itu sempurna dan baik dalam kehidupan setiap kita. Amin? Amin. Nah, hari ini kita bakal belajar sesuatu, yaitu I am who Jesus says I am. Aku ulangi sekali lagi, kita akan belajar sesuatu tentang I am who Jesus says I am, yaitu aku adalah apa yang Yesus katakan tentang aku. Kita mungkin sering banget dengar kata-kata ini, mungkin di gereja, atau kita sering dengar dari teman kita, dari preacher yang bawain khotbah di gereja. Bahkan teman-teman teens, di belakang hoodie kalian ada tulisan I am who Jesus says I am. Pasti kalian sangat familiar dengan kata-kata ini. Tapi sebenarnya apa sih artinya kayak gitu? Apa sih maksudnya? Dan seringkali di kenyataannya kita sering membiarkan teman-teman kita sering membiarkan orang-orang di sekitar kita, bahkan kondisi kita itu menentukan identitas kita.
kita sering banget membiarkan apa katanya orang lain itu menjadi identitas diri kita. Padahal kita tahu kebenarannya bahwa identitas kita ditentukan oleh Tuhan Yesus, bukan oleh teman-teman kita, bukan oleh saudara kita, bukan oleh orang tua kita, bukan oleh siapapun. Tapi kita tahu kebenarannya bahwa identitas kita itu ditentukan dari Tuhan Yesus. Setuju? Katakan amin. Nah, hari ini kita memperingati sebagai hari Paskah, di mana Yesus sudah turun ke dunia jadi manusia dan dia rela buat menderita, mati di atas kayu salib buat menebus dosa setiap kita. Itu bukan tanpa alasan, teman-teman. Itu bukan tanpa alasan. Dan aku mau bilang, Yesus mati di atas kayu salib itu bukan supaya kita punya masa depan yang jelek. No, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bukan supaya kita jadi anak yang selalu dibully di sekolah. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bukan supaya kita punya hidup yang biasa-biasa aja. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bukan supaya kita jadi anak yang selalu ngerasa sendirian, gak ada yang mau mengasihi kita. No, tapi Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib karena dia tahu dia sangat sayang sama kita, karena dia sangat mengasihi setiap kita. Bahkan dia bilang, aku datang, Yesus datang untuk memberikan hidup dan memberikannya dengan berkelimpahan. Mari sama-sama kita buka di Yohanes 10 ayat 10. Di situ dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dengan lebih berkelimpahan. Di sini Yesus bilang, aku datang. Yesus datang itu supaya mereka memiliki hidup, supaya kita punya hidup. Dan gak cuma sampai di situ, kerennya dibilang, dan memilikinya dengan lebih berkelimpahan. So, teman-teman di sini, Tuhan Yesus sudah ciptain setiap kita di sini dengan tujuannya masing-masing. Minggu kemarin kita belajar tentang a better purpose, tentang tujuan yang lebih baik. Tuhan Yesus menciptakan setiap kita supaya kita punya hidup dan memilikinya dengan lebih berkelimpahan. Setuju? Katakan amin. Amin. Nah, di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-11 kita akan baca, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya. Tetapi orang upahan dan bukan gembala, yang bukan pemilik domba-domba itu, ketika melihat serigala datang, ia melarikan diri, meninggalkan domba-domba itu. Maka serigala itu menerkam domba-domba itu dan mencerai-beraikannya. Orang upahan itu melarikan diri, karena ia seorang upahan, dan tidak peduli pada domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal mereka yang adalah milikku, dan aku dikenal oleh mereka. Sama seperti Bapa mengenal aku pun mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Di sini dikatakan, Yesus bilang kalau aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Beda gembala dengan orang upahan. Orang upahan itu adalah orang yang kita gaji, kita bayar untuk melakukan sesuatu. Nah, tadi diceritakan di ayat yang ke-12 dibilang, tetapi orang upahan dan bukan gembala, yang bukan pemilik domba itu, ketika melihat serigala datang, ketika dia melihat domba-domba itu sedang terancam, orang upahan itu merasa, oh domba-domba ini bukan milikku, ini bukan tanggung jawabku. Jadi yang paling penting adalah mending aku melarikan diri dan domba-domba itu terserah. Mau mati atau mau apapun, itu terserah. Nah tapi beda. Tuhan Yesus bilang, akulah gembala yang menyerahkan nyawa bagi domba-domba. Dan ayat yang keren, yang ke-14 dibilang, akulah gembala yang baik dan aku mengenal mereka yang adalah milikku. Yesus mengenal mereka, Yesus mengenal kita yang adalah miliknya. Jadi di ayat ini dikatakan kalau Yesus itu mengenal setiap kita. Lebih dari teman-teman kita, lebih dari saudara kita, bahkan lebih dari orang tua kita, Yesus lebih mengenal diri kita. Bahkan lebih dari diri kita sendiri, Yesus lebih kenal dengan kita. Karena apa? Karena Yesus adalah pencipta kita. Mungkin aku akan gambarkan dengan ilustrasi satu cerita seperti ini. Jadi ada seorang pemuda. Pemuda ini dia bekerja sebagai montir. Jadi dia bekerja di suatu bengkel dan dia kerjaannya sehari-hari itu adalah
nyervis mobil. Ada mobil yang rusak, dia perbaiki supaya jadi bener lagi. Ada mobil yang mogok, dia benerin jadi bisa nyala lagi. Itu kerjaannya setiap hari sampai bertahun-tahun, itu menjadi pekerjaannya. Dan dia merasa, aku sangat ahli di bidang ini, kayak gitu. Nah, suatu kali pemuda ini dapat berkat dan dia membeli mobil. Dia berhasil membeli mobil merek Ford keluaran terbaru. Nah, ketika membeli mobil ini pasti pemuda ini sangat senang, dan akhirnya dia memutuskan mau berjalan-jalan keliling kota, mau berjalan-jalan dengan menggunakan mobil ini, mobil Ford keluaran terbaru miliknya yang dia berhasil beli. Nah, kemudian dia melakukan jalan-jalan, dia sangat senang, dia keliling kota, dia sampai ke desa-desa, kemanapun. Nah, di suatu jalan, tiba-tiba mobil ini mogok. Tiba-tiba mobil ini mesinnya nggak mau nyala sama sekali, tiba-tiba mati. Nah, kemudian karena pemuda ini tenang aja karena dia merasa, oh ini keahlianku, pekerjaanku sehari-hari adalah membetulkan mobil. Jadi ini pasti gampang buat aku. Akhirnya pemuda ini turun dan dia mulai memperbaiki mobilnya. Dia mulai perbaiki mobilnya 5 menit, mobil itu masih belum bisa nyala. Tapi dia merasa, oh gak apa-apa, aku bisa, aku masih punya waktu, aku bisa. Dia terus lakukan sampai setengah jam mobil itu masih belum nyala, sampai 1 jam bahkan lebih, itu mobil tetap gak mau nyala, kayak gitu. Dan di tengah-tengah itu pemuda itu mulai bingung, tiba-tiba ada satu kendaraan yang lewat, mobil Ford juga dengan merek yang sama, namun yang lewat ini mobil Fordnya keluarannya yang lebih lama. Kemudian mobil Ford ini lewat, kemudian karena pengemudinya ini melihat ada mobil yang mogok, akhirnya dia berhenti. Dan turunlah pengemudi itu, yaitu seorang bapak tua. Nah, kemudian bapak ini turun dan dia mulai bertanya, kenapa mobilnya, kayak gitu. Dan pemuda ini menjelaskan, iya mobilnya mogok, nggak bisa nyala, tiba-tiba mati dan lain sebagainya. Kemudian bapak itu menawarkan bantuan, boleh nggak aku bantu perbaiki mobilnya. Kemudian dalam hati pemuda itu dia mungkin dia merasa kayak, aku loh yang pekerjaanku sehari-hari ini perbaiki mobil aja nggak bisa perbaiki ini. Ini pekerjaanku sehari-hari selama bertahun-tahun, aku udah nanganin banyak mobil, aku nggak bisa perbaiki mobil ini, nggak mungkin bapak ini bisa. Akhirnya pemuda ini bilang, oh nggak usah pak, terima kasih, saya bisa perbaiki sendiri, kayak gitu. Akhirnya bapak itu bilang, oh oke, silahkan. Nah bapak ini dia nggak pergi, tapi dia nunggu sampai pemuda ini berhasil membetulkan mobilnya. Kemudian pemuda itu terus mencoba perbaiki mobilnya terus sampai waktunya cukup lama, mobil itu tetap nggak mau nyala. Kemudian akhirnya bapak ini mulai menawarkan bantuan lagi. Bagaimana kalau saya coba perbaiki mobilnya, beri saya waktu 1 menit atau 2 menit untuk saya lihat dan saya perbaiki mobilnya. Karena sang pemuda ini merasa tidak ada pilihan lain, dia merasa aku nggak ada pilihan lain, ya udahlah nggak apa-apa, kasih kesempatan. Akhirnya pemuda ini menyuruh bapaknya menerima bantuan dari bapak ini. Kemudian bapak ini mulai mengotak-atik mobilnya, dia mulai memutar sesuatu, dia mulai membetulkan sesuatu, dan dalam waktu singkat, nggak nyampe 5 menit, kemudian bapak ini bilang sama pemudanya, sudah selesai, boleh dicoba dinyalakan mesinnya. Pemuda ini bingung, gak mungkin ini bisa nyala, saya sudah coba perbaiki selama setengah jam, 1 jam, mobil ini gak mau nyala, tapi ya udahlah tak coba. Akhirnya pemuda ini nyoba, dia nyalakan mesinnya, dan mesinnya bisa nyala. Kemudian pemuda ini dia sangat heran, dia bingung, kenapa kok bapak tua ini kok bisa nyervis mobil, kok bisa perbaiki mobil, padahal aku yakin ini adalah keahlianku. Kemudian akhirnya pemuda itu turun dan dia mengucapkan terima kasih kepada bapaknya dan akhirnya dia berkenalan. Pemuda ini memperkenalkan dirinya dan bapak tua ini memperkenalkan dirinya. Dan bapak tua itu memperkenalkan dirinya dengan nama Henry Ford. Di mana bapak Henry Ford ini adalah pencipta dari mobil Ford. Dia adalah pembuat dari mobil Ford. Mobil yang pemuda ini punya dan mobil yang bapak ini punya. Walaupun keluarannya punya bapak ini keluaran lama dan pemuda ini keluaran baru, tapi itu satu merek yang sama. Dan kenapa bapak ini bisa menyelesaikan dalam waktu yang cepat? Karena dia adalah penciptanya. Karena bapak Henry Ford ini dia adalah pembuat dari mobil ini.
Jadi dia tahu ketika mobil itu nggak bisa nyala, apa yang salah, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dilakukan. Bapak ini tahu. Nah, seringkali hidup kita seperti pemuda ini. Kita seringkali merasa, oh aku loh udah hidup 11 tahun, 12 tahun. Aku lebih kenal diriku daripada siapapun, daripada teman-temanku, daripada orang tuaku, bahkan mungkin daripada Tuhan. Aku lebih kenal diriku. Karena aku yang jalanin hidupku sehari-hari. Aku yang jalanin hidupku sehari-hari. Dan kita sering ngerasa kayak, Tuhan lo gak tahu posisiku. Tuhan lo gak tahu keadaanku. Tuhan bilang aku pembawa sukacita. Tapi mana? Aku di sekolah, aku dianggap pembawa masalah. Tuhan Yesus bilang aku lebih dari pemenang. Tapi kemanapun aku pergi, aku selalu gagal. Aku selalu dicap orang yang gak pernah berhasil. Mana Tuhan Yesus bilang, aku ini selalu bawa berkat, bawa terang, bawa damai. Tapi saat aku di sekolah ada tugas kelompok, gak ada yang mau kelompokan sama aku. Perkataan Tuhan itu gak relevan sama hidupku. Tuhan Yesus bilang aku dikasihi, tapi buktinya mana? Buktinya gak ada yang sayang sama aku, gak ada yang peduli sama aku. Dan seringkali kita merasa kita ahli, kita sangat kenal diri kita daripada Tuhan Yesus. Padahal yang kita tahu, Tuhan Yesus itu adalah yang ciptain kita. Tuhan Yesus itu adalah yang bentuk setiap kita. Tapi seringkali kita cenderung buat mendengarkan kata-kata orang lain. Kita cenderung menerima perkataan orang lain dan menjadikan itu jadi identitasnya diri kita. Oh iya, aku memang gak bisa apa-apa. Oh iya, aku memang anak yang gagal. Aku ini ceroboh, aku ini penakut, aku ini cengeng. Aku ini gak berguna. Apa yang kulakukan gak pernah berhasil, selalu gagal. Terkadang kita cenderung mendengarkan kata-kata orang lain dan menjadikan itu jadi identitas di dalam diri kita. Padahal yang kita tahu, identitas kita itu asalnya dari Tuhan Yesus. Identitas kita ditentukan bukan menurut apa perkataan teman-teman kita, bukan menurut perkataan orang tua kita, bukan menurut perkataan saudara-saudara kita, bukan menurut kondisi kita. Tapi identitas kita ditentukan adalah dari apa yang Yesus katakan. Apa yang Yesus katakan. It's okay buat kita dengar kata-kata orang, tapi jadikan itu untuk jadi pelajaran buat kita, buat jadi the best version of us, buat jadi versi terbaik dari diri kita. Bukan untuk kita terima perkataan mereka dan kita jadikan itu identitas baru. No, setiap kita dilahirkan dengan identitas masing-masing, identitas yang dari Tuhan Yesus. Jangan jadikan perkataan orang lain itu untuk jadi identitasmu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang sudah ciptain setiap kita, Dia yang udah bentuk kita satu persatu, Dia udah ciptain kita satu persatu, dan Dia sangat menyayangi kita. Buktinya apa? Kita buka di Yohanes 3 ayat 16. Di situ dibilang, sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Di sini di awal kalimat dibilang, sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini. Karena Elohim sangat mengasihi dunia ini. Isinya dunia siapa? Aku, kamu, papa kita, mama kita, saudara-saudara kita. Dan kita semua itu sangat dikasihi sama Elohim. Dan ayat selanjutnya di Roma 5 ayat 8 dikatakan, namun Elohim menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yaitu bahwa Kristus mati bagi kita saat kita masih berdosa. Di sini dikatakan bahwa Kristus mati bagi kita saat kita masih berdosa. Jadi gak ada hal apapun yang bisa menghalangi kasih-Nya Yesus itu dalam dirinya kita. Bahkan saat kita masih berdosa pun Tuhan Yesus sudah tebus kita. Bahkan saat kita bersalah, Tuhan Yesus tetap sayang sama kita. Percayai Yesus lebih dari kamu percaya siapapun. Percayai Yesus lebih dari kamu percaya siapapun. Yesus bilang kamu adalah anak Elohim. Yesus bilang kamu udah dikuduskan. Yesus bilang kamu sudah dilayakan. Yesus bilang kamu adalah terang dimanapun kamu berada. Yesus bilang kamu adalah garam dunia. Yesus bilang kamu udah diampuni. Kamu pembawa damai, kamu pembawa sukacita. Ya itulah identitas setiap kita. Bukan orang yang gagal, bukan orang yang gak bisa apa-apa. No, dunia mungkin boleh bilang kayak gitu. Tapi percayalah identitasmu itu ditentukan dari apa yang Yesus katakan. Sekali lagi aku ulangi, identitas kita ditentukan dari apa yang Yesus katakan.
Yesus nggak mati di atas kayu salib itu cuma buat lihat kita dibully setiap hari. Yesus nggak mati di atas kayu salib buat lihat kita menderita. Yesus nggak mati di atas kayu salib buat kita punya hidup yang biasa-biasa aja. No, tapi Yesus berani menderita dan mati di atas kayu salib karena dia tahu setiap anak-anak yang ditebusnya itu adalah anak-anak yang berharga. Itu adalah aku, itu adalah kalian semua yang ada di rumah. Setiap kita adalah anak-anak yang berharga. Yesus sudah tebus dengan harga yang mahal. Kenapa Yesus bisa berani bayar harga mahal? Karena dia tahu yang dia tebus adalah orang-orang yang berharga. Karena dia tahu yang dia tebus adalah anak-anak yang berharga. Karena itu Yesus berani bayar dengan darahnya, dengan tubuhnya, dan rela mati buat menebus dosa setiap kita. So, mulai hari ini, percayai Tuhan Yesus lebih dari kita percaya siapapun. Percayai identitas yang dari Yesus lebih dari kita percaya siapapun. Karena kita tahu di dalam Yesus, kita bisa lakukan semua hal, bahkan yang kelihatannya mustahil. Karena kita tahu ada Yesus yang besar di dalam kita. Sama-sama katakan, kalian boleh tepuk dada kalian dan bilang, I am who Jesus says I am. Aku adalah apa yang Yesus katakan tentang aku. Aku nggak mau jadikan perkataan orang lain itu jadi identitasku. Aku nggak mau lihat kondisiku itu jadi identitasku. Tapi aku mau percaya apa katanya Tuhan Yesus dan itu adalah identitasku. Dan nggak ada satupun yang bisa curi identitas itu dari dalam diri setiap kita. Katakan kepada dirimu setiap hari, setiap saat. Katakan, I am who Jesus says I am. Aku adalah apa yang Yesus katakan tentang aku. We are not perfect. Kita semua nggak ada yang sempurna. We are not perfect, but we are perfectly loved. Setiap kita itu nggak ada yang sempurna. Aku nggak sempurna. Kalian pun nggak sempurna. Tapi kita tahu bahwa kita dikasihi dengan sangat sempurna. Bahwa kita dicintai dengan sangat sempurna. So, mulailah jalani hari-hari kita dengan kita tahu kalau kita punya identitas yang baik yang dari Tuhan Yesus dan kita mau terima dengan iman identitas itu. Setuju katakan amin? Amin. Dan oke, mari kita tutup firman hari ini dengan berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, mengucap syukur karena Kau baik dalam kehidupan setiap kami. Kau Bapa yang setia, yang gak pernah meninggalkan kami dalam setiap musim kehidupan kami. Itu Engkau selalu ada, Yesus. Terima kasih buat segala karyamu, buat segala kasih-Mu, buat segala pengorbanan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Dan mulai hari ini kami mau percaya Yesus lebih dari kami percaya siapapun. Kami mau percaya perkataan Yesus lebih dari kami percaya siapapun. Karena kami tahu kami adalah anak-anak yang berharga, yang sudah ditebus dengan harga yang mahal di atas kayu salib. Thank you Jesus, thank you. Terima kasih dan kami siap untuk menjalani hari-hari kami yang keren bersama Tuhan Yesus yang keren. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah terima berkat yang terbaik, sama-sama katakan amin. Jesus loves you.